Lo tuh berhak dapat yang lebih baik. Lo berhak dapat orang yang lebih menghargai lo. Maksudnya lo? Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Selamat datang di channel ini, dan aku ingatkan bahwa channel ini berisi full spoiler. Jadi, jangan lupa untuk menonton film aslinya. Oke, hari ini kita akan membahas film berjudul Love is Fate. Film yang berkisah tentang kisah cinta Nisa dan pacarnya Adit yang sudah lama menjalin cinta. Namun perkenalan Nisa dengan orang baru membuat Nisa berpikir ulang tentang hubungannya dan akhirnya memilih orang baru bernama Arjuna. So, tanpa banyak bicara, kita masuk ke pembahasannya. Inilah Love is Fate. Di awal film diperlihatkan sosok Nisa memakai gaun pengantin di pinggir pantai sedang memantapkan pilihan hidupnya. Beberapa bulan sebelumnya, Nisa menemui Wisnu temannya yang seorang pemilik kedai kopi untuk menemaninya ke Wonosari menemui pacarnya. Namun Wisnu temannya itu sangat sibuk, sehingga menyuruh anak buahnya bernama Arjuna menemani Nisa. Ada buat aku, sedangkan kamu datang ke sini kalau ada butuhnya aja. Gak ada lagi yang nemenin gue. Nisa saat itu kurang nyaman bersama Arjuna karena dia baru pertama kali bertemu dengan Arjuna. Dan dia harus pergi bersama orang yang baru dikenalnya. Gue cewek yang suka ngerawat mobil. Terus kenapa masih minta ditemenin sih? Akhirnya Arjuna mengantar Nisa ke Wonosari. Perjalanan mereka tertunda sebab ada jembatan putus. Sehingga Juna mengambil jalan lain yang tidak terlalu bagus. Sialnya, mobil yang mereka tumpangi malah mogok di jalan. Nisa menyalahkan Arjuna karena sudah memilih jalan yang jelek, sehingga mengakibatkan mobilnya mogok. Sedangkan Arjuna sendiri menyalahkan Nisa karena tidak merawat mobilnya dengan baik. Jembatannya ambrol, Pak. Terbalik, Pak. Jembatannya ambrol, Pak. Salah sendiri. Lagian siapa juga yang suruh lewat jalan kayak gini? Siapa, ha? Lo nyalain gua. Juna pun meninggalkan Nisa karena Nisa marah-marah. Dan pada malam harinya muncullah seorang pria yang mengagetkan Nisa. Namun Juna akhirnya kembali lagi ke mobil. Dan awalnya menganggap bapak itu mau berbuat jahat. Akhirnya Juna malah ngobrol dengan bapaknya itu. Cah Ayu itu kebingungan. Malam itu Juna dan Nisa tidur di mobil hingga paginya mobil mereka ditarik sapi milik bapak-bapak yang tadi malam menemui Nisa. Buat bayar sapinya lah. Tapi doyan duit juga. Mobil akhirnya berhasil dibawa ke bengkel. Namun karena untuk memperbaiki perlu waktu 3 hari, Juna kemudian menyewa skuter milik tukang servisnya dan berjanji akan mengembalikannya segera setelah mobilnya selesai diservis. Wah, lama banget. Nggak bisa kalau 3 hari. Nggak dijual. Ini kalau pas musim panen, dipakai untuk mengangkut gabah. Lu mau cancel aja, kita balik nih. Di tengah jalan, Arjuna dan Nisa kehujanan sehingga numpang berteduh di rumah seorang nenek bernama Mbah Warsih. Mbah Warsih meminjamkan baju ganti dan memberi mereka makan malam. Mbah Warsih mengira mereka adalah pasangan suami istri, sehingga mempersilahkan mereka untuk tidur bersama di dalam satu kamar. Oh, terus anaknya sudah berapa? Awas ya kalau lo deket-deket sama gue. Pada malam harinya, Mbah Warsih terjatuh, sehingga membuat pagi harinya mereka membawa Mbah Warsih ke rumah sakit. Setelah melewati perjalanan panjang, akhirnya mereka sampai ke tempat Adit yang adalah seorang dokter di suatu rumah sakit. Adit menyuruh Juna untuk langsung kembali ke Jogja. Pada percakapan hari itu, Nisa meminta kejelasan hubungan mereka karena selama ini sudah stagnan karena Adit belum juga melamar Nisa. Adit belum siap berkomitmen dan terlalu mencintai pekerjaannya. Kamu bisa langsung pulang ke Jogja. Makasih udah nganterin di sini. Aku ini cinta sama kamu, Nis. Aku cinta banget sama kamu. Nisa sebenarnya pengen putus karena sudah lama menunggu. Namun
Orang tua Nisa selalu mengharapkan Aditlah yang akan menjadi suami Nisa sebagai balas budi Adit yang sudah membantu keluarga Nisa. Nisa akhirnya meninggalkan Adit, namun di tengah jalan muncul Juna yang mengungkapkan perasaan kepada Nisa, sehingga Adit menjadi emosi terhadap Juna. Lo tuh berhak dapat yang lebih baik. Lo berhak dapat orang yang lebih menghargai lo. Maksudnya lo? Adit akhirnya menemui orang tua Nisa untuk melamar Nisa. Satu lagi, aku mau melamar kamu, Nis. Setelah undangan selesai dicetak, Adit mengajak Nisa mengantarkan undangan ke kedai kopi Wisnu. Sebenarnya Adit ingin menunjukkan pada Juna bahwa dia mampu mendapatkan Nisa. Namun mereka tidak menjumpai Juna karena setelah mengantar Nisa ke Wonosari, Juna langsung resign tanpa alasan yang jelas. Nah, habis itu dia itu resign loh. Resign? 2 hari mendekati hari pernikahan mereka, Adit akhirnya mengaku bahwa dia melamar Nisa karena emosi. Sebenarnya dia belum siap untuk berkomitmen. Dengan penuh rasa kecewa, Nisa memacu mobilnya menuju pantai. Ia meluapkan rasanya di pinggir pantai. Kamu ngelamar aku karena emosi. Dan seharusnya aku nggak nyalain itu. Di sana muncul Juna yang menghibur Nisa. Akhirnya mereka saling mengakui perasaan cinta masing-masing. So, dari film ini kita belajar untuk memantapkan pilihan. Jika kita tidak mantap, maka tinggalkan. Dan jika sudah mantap, lanjutkan. Sampai jumpa semuanya, see you later. Ternyata aku jatuh cinta sama cowok lain. Padahal aku cinta sama kamu.